们看那边，竟能通往另一个世界。我早有布置。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jiandao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di Gunung Suetu, di mana kini semua musuh sudah diratakan dan formasi kuno juga sudah dikendalikan. Kali ini Lord kita dan yang lainnya berniat memasuki ke bawah gunung tempat kekuatan misterius itu disegel. Salah satu dari pengawal bilang mereka harus segera memasukinya dan harus segera mengeceknya. Dikarenakan jika tidak, maka ditakutkan kekuatan tersebut akan membahayakan bagi semua manusia. Di sana Lord kita pun maju menatap jurang tersebut sembari berkata kalau jurang ini terlalu berbahaya bagi mereka dan menyarankan semuanya untuk tidak memasuki jurang ini jika tidak yakin. Karena di dalam sana sangat berbahaya bisa mengancam nyawa, lebih baik menunggu saja di sini. Mendengar itu Raja Jianyu menyuruh semua bawahannya agar menunggu saja karena dia akan memasukinya bersama Suyi. Begitupun dengan Ningxi, dia merasa pede untuk memasukinya. Jadi dia pun inginlah pergi ke sana. Tapi di sana Suyi kembali mengingatkan keduanya untuk berpikir ulang. Dikarenakan di dalam sana terdapat bahaya tersembunyi yang tidak diketahui. Jadi jika keduanya ingin memasuki bersamanya, maka harus mematuhi semua perintahnya. Mendengar itu baik Raja Jianyu dan juga Ningxi keduanya pun mengangguk. Sebelum memasukinya, Lord kita pun menembakkan energinya pada semua pilar untuk mengaktifkan formasinya. Dan langsung aja semuanya pun masuk ke bawah tanah. 对你们而言太过凶险，去这地下深处走一走。 Di atas ada Tuan Shen yang langsung duduk bersila langsung berkultivasi. Dia meminta semuanya untuk menunggu saja di sini sembari beristirahat. Mendengar itu semuanya pun setuju, tapi mereka ada yang ingin ditanyakan pada Tuan Shen mengenai Lord kita. Semua orang nampak penasaran dengan identitasnya. Dengan tegas Tuan Shen bilang jika dirinya akan memberitahu sesuai dengan apa yang ia ketahui mengenai Suyi. Dan dia juga akanlah memberitahukannya sesuai dengan yang boleh dikatakan. Jadi jika ada hal yang tidak perlu dia katakan, maka semuanya mohon mengerti dan tidak menyulitkannya. Tentu saja semuanya pun mengerti dan langsunglah Tuan Shen pun menceritakannya. Sontak aja semuanya pun terkejut ketika mendengar sepak terjang Suyi yang terlalu luar biasa. Mereka tak menyangka jika Suyi ini telah mengalahkan Qin Changsan dan semua petinggi di puncak gunung kemarin. Salah satu dari tetua merasa panik karena tadi sudah bersikap lancang pada Suyi. Dan jika ia mengetahui hal ini lebih awal, maka dia tidak akan berani bertindak seperti itu. Identitas dari Suyi memanglah berasal dari keluarga Su, tapi hubungannya dengan keluarga Su sangatlah kacau yang seperti air dan api. Dan lalu mereka pun bingung jika Suyi diusir dari keluarga Su yang terkenal kuat. Maka mereka pun bertanya-tanya dari manakah kemampuan Suyi ini berasal dan dari manakah asal-usulnya. Dan sudah jelas mengenai pertanyaan ini Tuan Shen tidak mengetahuinya dan kita pun dibawa ke bawah gunung. Pada saat ini Lord Suyi dan keduanya telah sampai di dasar jurang. Di sana memang dipenuhi dengan aura merah yang sangat kental. Suyi mengira jika ini merupakan aura gelombang ruang. Penasaran dengan ini maka Suyi pun mulai berjalan maju mengecek kedalaman gunung. Di perjalanan Raja Jianyu nampak bingung dengan Suyi yang tidak menolak kehadiran dari Ningxi. Hal itu Jianyu mengira kalau Ningxi pastilah memiliki kartu andalan yang mampu melawan para musuh kuat. Namun perkiraan itu dibantah Ningxi jika dia tidaklah memiliki harta seperti itu. Hanya saja Lord Suyi mau mengajaknya karena Suyi yang telah menoleransi keegoisannya yang ingin mengikutinya.
Di sana Ningxi bilang jika perbedaan kekuatan Sui dan dirinya itu bagaikan antara biji beras dan cahaya bulan yang terang. Artinya perbedaannya sangatlah jauh. Mendengar itu Raja Jianyu meminta Ningxi agar tidak merendahkan diri, di mana persaingan besar di jalan bela diri itu selalu berubah. Artinya jika hari ini mereka lemah, maka kalau bekerja keras tidak mustahil bagi mereka untuk membalikannya. 未必不能逆转超越。 Ningxi pun mengagumi kegigihan dari Raja Jianyu yang memang memiliki cita-cita yang tinggi dan Ningxi akanlah menantikan hasilnya. Di saat obrolan berlangsung, tiba-tiba Sui menghentikan perjalanannya untuk melihat ke arah depan. Dan di sana ada semacam celah spasial yang mengarah ke dunia asing. Ningxi yang melihatnya seketika terkejut, begitupun dengan Jianyu yang tak menyangka jika tempat ini sebenarnya tempat yang menghubungkan ke dunia lain. Di saat yang sama, sebuah suara pun terdengar yang seakan orang ini sudah menunggu kedatangan Sui dan yang lainnya. Ternyata itu berasal dari seorang wanita yang mengenakan topeng yang di sampingnya ada Tetua Zhong. Baik Ningxi dan juga Jianyu keduanya pun bersiap mengeluarkan pedang mereka. Melihat kedatangan Sui, jelas Tetua Zhong menjadi ketakutan, meminta Raja Monster untuk tidak ceroboh. Hal itu ia tahu persis kekuatan Sui yang sangatlah kuat yang bisa melenyapkan wakil ketua Yinsa dan yang lainnya. Mendengar itu Raja Monster tidaklah takut. Dia mencoba menenangkan Tetua Zhong karena ketika mereka sudah datang, maka nasib mereka sudah ditentukan dan jelas dirinya akan menyambutnya. 你们看那边， 竟能通往另一个世界。杀了副门主他们。 好好招待一番。 Dari arah depan Lord Sui menyebutkan mengenai bola cahaya di sebelahnya Raja Monster yang adalah kepompong Dao. Yang dimana kepompong ini merupakan alat komunikasi dengan dunia luar melewati penghalang ruang. Selain itu Lord kita juga tahu cara kerjanya dan cara membuatnya. Dia menjelaskan kalau kepompong ini dibuat dengan seorang praktisi yang menjadi jembatan komunikasinya. Mendengar semua penjelasannya, sontak aja Tetua Zhong menjadi terkejut bertanya-tanya bagaimanakah Sui mengetahuinya. Sui bilang jika praktisi ranah kaisar yang sesungguhnya, bahkan dia mampu merobek penghalang ruang dengan tangan kosong. Dan kini kedua musuhnya masih perlu menggunakan kepompong Dao untuk melakukan komunikasi, jadi Sui tahu kalau mereka hanyalah praktisi lemah. Raja Monster pun mulai agak kesal dan menyebut Sui sebagai anak kecil yang kultivasinya itu masih rendah tapi omongannya sangatlah sombong. Lagi-lagi kesalahan dari Raja Monster yaitu menyebut Sui dengan anak kecil. Jadi dia pun menanyakan apakah Tetua Zhong sebelumnya tidak memberitahunya mengenai Sui yang tidak suka dipanggil anak kecil. Sebelum benar-benar baku hantam, Sui memerintahkan kedua rekannya untuk berdiam diri di tempat aja karena dirinya lah yang akan turun tangan. Tetua Zhong seketika menjadi panik, dia memberitahu kalau Sui ini sangatlah aneh dan mengharuskan Raja Monster untuk melenyapkannya. Di sana Raja Monster sangatlah pede, dia bilang jika di bawah celah ini dirinya sudah menyiapkan kejutan bagi para tamunya. Langsung aja dia pun mengangkat teratai api yang ada di tangannya, meledakkan energi kuat yang itu merupakan pemicu untuk formasi di tempat ini. 我早有布置。 Dan ternyata formasi kuno tidak hanya dibangun di atas gunung, tapi juga di dalam jurang ini. Seketika di saat yang sama muncullah berbagai hantu mulai keluar untuk menyerang Sui dan yang lainnya. Sontak aja, alih-alih ketakutan Raja Jianyu juga meremehkan Sekte Yinsa yang hanya memunculkan roh hantu di tingkat Grandmaster aja. Namun lain halnya dengan Ningxi yang kini merasa panik karena roh hantu yang mendekat pada mereka sebenarnya sangatlah banyak. Melihat ini Lord kita masihlah santuy. Dia seakan tidak takut dengan serangan ini karena pasti aja semua hantu ini akanlah diratakan dengan teknik ajaibnya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.